Shalom. Marilah persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dengan ayat yang ketiga. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 dengan ayat yang ketiga. Oh,
sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 421 ayat 1 dengan ayat yang kedua. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 24 ayat 2 dengan ayat yang keempat.
Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan di hari Minggu ini, yaitu yang diambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-42. Marilah kita membacanya secara responsorial. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, "Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dengan ayat yang kedua.
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan fakta jemaat. Warta Jemaat 15 Januari 2023 dengan topik Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa. 1. Nama minggu kita hari ini minggu kedua setelah Epifanias. Statistik buku panduan. Berhubung gereja akan mencetak buku panduan untuk tahun 2023, dengan ini disampaikan kepada jemaat untuk memeriksa kembali buku panduan tahun 2022. Barangkali ada yang akan diperbaiki agar disampaikan kepada majelis wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat baru. Pada hari ini, Minggu tanggal 15 Januari 2023, Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru, keluarga Bapak Rensius Kurnianto Togar Bultom, Ibu Pipi Christine Madalena Boru Tahayang, dengan satu orang putri, Shalom Agnes Kristiani Boru Bultom. Mereka datang dari Gereja HKBP Kertanegara, Resort Jawa Tengah, dan sekarang bertempat tinggal di BTP Blok M nomor 244, wilayah Kolose. Tuhan Yesus memberkati. Apabila ada keluarga tersebut hadir saat ini, mohon kami undang berdiri. Kita lanjut. 2. Keluarga Bapak D. Pangaribuan Guru Semanjuntak, alamat Jalan Hertasning 1 Blok E4 nomor 25A, Kompleks Kelindo, TPK Makassar, wilayah Korintus, pindah jemaat menjadi wilayah Galilea, alamat Jalan Cendana nomor 38, Menteng Garden, Taman Kayangan, Tanjung Bunga. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di wilayah yang baru. 3 Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia, 6 Kesekretariatan. Persembahan. Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7 Pelayanan. 8 Pengumuman. A2 Pengembalian dana talangan jemaat untuk pengadaan lahan parkir. Pada hari ini, Minggu tanggal 15 Januari 2023, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan acara pengembalian dana talangan jemaat untuk pengadaan lahan parkir gereja. Acara dilaksanakan setelah pilihan kedua. Gereja mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. A3 Pengadaan bibel dan buku MD dari tiap keluarga untuk inventaris kuliah. Melanjutkan warta jemaat Minggu tanggal 8 Januari
8 Januari 2023 telah daftar keputusan rapat Kuria. Dengan ini disampaikan bahwa gereja sudah mulai menerima fisik bibel dan buku ND tersebut. Kalau tidak ada fisik, boleh berbentuk uang seharga 150.000. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. D. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang ada di buku warta kita ada 20 orang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit akan memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 16 sampai tanggal 24 Januari 2023, ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 11 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu kosong. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja dan jadwal pemakaian soko dapat kita lihat pada warta kita masing-masing. Begitu juga warta keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita baca dalam warta yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan seterusnya, dan kita mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya buat kita. Mari kita mengikuti firman Tuhan buat kita di minggu ini. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika menghadapi pergumulan, penderitaan yang berat, ada orang yang bertanya-tanya, mengapa hal ini terjadi kepadaku? Apakah itu karena dosaku sehingga aku harus menghadapi pergumulan yang begitu berat seperti ini? Dia bertanya-tanya, mengapa pergumulan itu sampai begitu hebatnya di tengah-tengah kehidupannya? Artinya, ada orang ketika berhadapan dengan pergumulan, justru dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia mempertanyakan kepada Tuhan, dia bertanya-tanya kenapa itu bisa terjadi di dalam kehidupannya. Semakin membuat dia dekat kepada Tuhan, semakin dia mencari pertolongan kepada Tuhan ketika dia bergumul. Tetapi ada juga orang ketika berhadapan dengan pergumulan, justru dia semakin menjauh dari Tuhan. Dia mempertanyakan kuasa Tuhan, dia mempertanyakan kasih Tuhan. Ketika dia menghadapi pergumulan, dia menjadi ragu tentang kasih Tuhan. Mungkinkah Tuhan ini benar-benar berkuasa? Kalau Tuhan berkuasa, kenapa Tuhan membiarkan aku seperti ini? Ada orang yang mempertanyakan Tuhan sehingga, benarkah Tuhan ini bisa menolong aku?
Akhirnya dia mencoba mencari alternatif lain. Mungkin ada yang lebih berkuasa daripada Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi seperti ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Ketika mereka di dalam pembuangan, ketika mereka menderita di dalam pembuangan, Tuhan menghukum mereka jatuh ke dalam pembuangan. Bukan itu karena Tuhan tidak kasih kepada mereka, tetapi itu adalah karena dosa-dosa mereka. Tapi bukannya mereka bertobat ketika mereka dihukum, justru yang terjadi adalah mereka justru mempertanyakan kasih Tuhan. Mereka mempertanyakan kuasa Tuhan. Mungkin Tuhan sudah melupakan kita. Ada juga yang berkata, mungkin Allahnya orang Babel itu lebih kuat daripada Tuhan kita. Mungkin masih ada Tuhan-Tuhan alternatif lain yang lebih kuat, yang dapat menolong kita, pikir mereka. Maka ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, penderitaan mereka di pembuangan bukan membuat mereka bertobat, tetapi justru membuat mereka semakin kehilangan iman mereka kepada Tuhan. Mereka menyepelekan Tuhan ketika di dalam pembuangan tersebut. Itulah situasi kondisi yang terjadi di dalam nas yang kita baca di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka melalui nas firman Tuhan yang kita baca di sini adalah nubuatan yang disampaikan kepada umat Israel. Nubuatan yang mengingatkan orang Israel bahwa memang bukan Allah yang tidak berkuasa untuk menolong dan menyelamatkan mereka, tetapi mereka yang tidak mau bertobat, mereka yang tidak mau meninggalkan dosa-dosa mereka. Bagi Tuhan, pergumulan yang mereka hadapi itu bukanlah perkara yang sulit untuk Tuhan. Bukan perkara yang sulit bagi Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel keluar dari pembuangan. Sebab Tuhan berkuasa untuk mengatur segala sesuatunya. Tuhan berkuasa untuk mengatur sejarah. Namun di dalam nubuatan ini Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan itu terlalu kecil. Kalau hanya untuk berkuasa kepada orang Israel saja, tetapi Tuhan jauh lebih besar. Tuhan jauh lebih berkuasa di tengah-tengah kehidupan ini. Maka ada nubuatan disampaikan melalui nas ini mengingat bahwa suara Tuhan akan didengarkan oleh pulau-pulau. Dari pulau ke pulau suara Tuhan akan didengarkan. Artinya bahwa Tuhan itu terlalu kecil jika hanya berkuasa untuk orang Israel saja. Tuhan itu terlalu kecil jika hanya untuk menolong orang Israel saja. Tetapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar, bahwa semua bangsa dari pulau ke pulau Tuhan akan selamatkan. Suara Tuhan akan didengarkan oleh orang-orang yang belum mengenal Yesus. Suara Tuhan akan didengarkan, keselamatan daripada Tuhan akan didengarkan orang-orang yang belum mengenal daripada Tuhan Yesus. Ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya jauh sebelum Yesus datang. Hal inilah yang terjadi ketika Tuhan telah mengutus hambanya, dikatakan di sini. Ketika Tuhan mengutus hambanya yang setia, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah yang dimaksudkan di dalam nas kita ini. Apabila sehingga yang mau disampaikan kepada kita yang pertama dari nas yang telah kita baca ini, supaya kita jangan pernah menganggap remeh kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menganggap, mengukur kuasa Tuhan itu dengan pikiran kita yang terbatas ini. Seperti apapun kita memikirkan jalan-jalan kehidupan kita, jangan pernah kita menganggap Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu tidak dapat berbuat apa-apa kepadaku. Kita tidak tahu bagaimana kuasa Tuhan.
pikiran kita tidak bisa untuk dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi atas kehidupan kita ini. Kemudian Amang-Inang, melalui nubuatan ini juga kita mau dituntun untuk mengenal siapa Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sesuai dengan nubuatan yang disampaikan sebelum Yesus datang, sebelum Yesus lahir ke dunia ini. Kita diajak untuk lebih mengenal siapa Yesus yang kita imani itu. Yang pertama dikatakan di dalam nas kita ini yang mengenal bahwa Dia adalah pedang yang tajam. Dia adalah anak panah yang kunci. Itulah Yesus yang kita imani. Itulah Yesus yang kita percaya. Sebelum Yesus lahir ke dunia ini, sebelum Dia datang ke dunia ini, melalui Yesaya telah dinubuatkan bahwa Yesus itu adalah pedang yang tajam, anak panah yang kunci. Amang-Inang, pada masa lalu pedang, anak panah itu adalah senjata perang yang tercanggih, yang mungkin dimiliki oleh orang. Anak panah yang tajam, anak panah, pedang yang tajam, anak panah yang kunci. Ketika seseorang prajurit memakai pedang yang tajam, ketika seorang prajurit memakai anak panah yang kunci, maka apa yang mau disampaikan itu akan membuat prajurit itu akan percaya diri. Itu akan membuat prajurit itu berani untuk maju ke dalam pertempuran. Maka apa yang mau disampaikan kepada kita, maka demikianlah dengan Tuhan Yesus itu menjadi pribadi yang dapat diandalkan di dalam kehidupan kita ini. Bahwa bersama-sama dengan Tuhan Yesus seharusnya membuat kita percaya diri, seharusnya membuat kita berani untuk menghadapi kehidupan kita ini. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, itulah yang dimaksud dengan senjata yang kita miliki di dalam kehidupan kita ini. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai ke memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dikatakan bahwa apa yang mau disampaikan kepada kita Amang-Inang, bahwa dengan mengimani firman, mengimani Tuhan Yesus, mengimani apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita ini, tidak ada yang tidak dapat kita tembus, tidak ada yang tidak dapat kita kalahkan. Mengapa? Sebab Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan memperlengkapi kita dengan senjata yang terbaik yang dapat kita andalkan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Maka inilah yang mau diajarkan kepada kita untuk mengenal siapa Yesus yang kita imani. Dia adalah seperti pedang yang tajam. Dia adalah seperti anak panah yang kunci. Ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki kepercayaan diri. Kita memiliki sesuatu yang dapat kita andalkan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Maka ketika kita menjalani kehidupan kita ini tanpa iman, tanpa percaya kepada firman Tuhan, maka itu sama saja kita berperang dengan tangan kosong. Ketika kita menjalani kehidupan ini tanpa mengimani Yesus, tanpa memiliki firman Tuhan di dalam hidup kita ini, sama dengan kita menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan, tetapi kita tidak memiliki senjata untuk melawan. Kita tidak memiliki senjata untuk bertahan. Maka kita akan mati konyol di dalam peperangan kita di dalam dunia ini tanpa Yesus, tanpa firman Tuhan Yesus. Dan yang kedua, dijelaskan kepada kita bahwa Dia adalah terang dunia ini. Dijelaskan melalui nubuatan ini yang mengenang bahwa Dia adalah terang bagi bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Sama seperti yang Tuhan Yesus telah katakan, Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut Aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Amang-Inang,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia telah jatuh ke dalam dosa. Dunia yang jatuh ke dalam dosa ini digambarkan oleh Tuhan adalah seperti tempat yang penuh dengan kegelapan. Dunia yang gelap. Bagaimana orang hidup di dalam kegelapan? Di dalam kegelapan kita tidak tahu arah tujuan mau kemana kita pergi. Di dalam kegelapan akan membuat kita takut, akan membuat kita ragu untuk melangkah. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Di dalam kegelapan semakin membuat kita bingung. Kenapa bingung? Kita tidak bisa melihat apa yang ada di sekitar kita, tetapi ada banyak suara-suara dari kiri kanan yang mau menuntun kita, tetapi kita tidak tahu mana suara yang benar, mana suara yang harus kita ikuti. Demikianlah kehidupan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Tetapi firman Tuhan mengajar kita mengenal bahwa Yesus telah datang ke dunia ini. Dia telah menjadi terang di dalam dunia ini. Dia memberikan kepada kita cahaya supaya kita dapat melewati perjalanan kehidupan kita di dunia ini, menerangi jalan kehidupan kita, menerangi arah langkah mana yang harus kita tuju, yang menerangi hati dan pikiran kita. Maka itulah kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita ini, bahwa Dia menjadi terang di dalam kehidupan kita, yang mau disampaikan kepada kita mengenal bahwa di dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan ini, Yesus hadir menjadi terang bagi kita di dalam dunia yang gelap ini. Kalau kita membayangkan hidup di dalam kegelapan, kita bisa saja bergerak, kita bisa saja melangkah, kita bisa saja berjalan, tetapi tanpa kita sadari kita hanya berjalan di tempat. Kita hanya berjalan, berputar-putar di situ saja. Yang ada hanya capeknya, tetapi tidak ada hasilnya. Itulah berjalan tanpa terang Tuhan Yesus. Ketika kita mau berjalan tanpa terang Tuhan Yesus, tanpa Tuhan Yesus, tanpa firman Tuhan Yesus, kita hanya akan berjalan di situ-situ saja. Kita lelah menjalani kehidupan ini. Kita lelah bekerja siang dan malam, dari pagi sampai malam kita mencari sesuatu yang menurut kita berharga di dalam dunia ini. Tetapi ternyata pada ujungnya yang ada hanyalah capek saja. Orang dojana saat itu. Tetapi tidak ada hasil yang kita dapatkan dari jerih gelap kita itu. Kenapa? Karena kita tidak berjalan di dalam terang Tuhan. Itulah berjalan tanpa terang Tuhan. Tetapi ketika kita mau berjalan dalam terang Tuhan, kita percaya bahwa kita akan menuju arah yang benar. Kita tahu mau kemana kita pergi. Kita tahu apa yang mau kita kerjakan. Kita tahu mau kemana kita melangkah. Sekalipun banyak suara-suara yang bisa mungkin mau menuntun kita, tetapi kita tahu ada terang Tuhan yang akan menuntun kita. Ada cahaya yang akan menuntun kita kepada jalan kebenaran yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, bahwa jauh sebelum Yesus lahir, jauh sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, melalui Nabi Yesaya telah dinubuatkan kepada kita, mustahil manusia hidup memperoleh keselamatan tanpa pertolongan Tuhan. Mustahil manusia memperoleh kebahagiaan tanpa Tuhan Yesus. Kita hanya bisa hidup dengan selamat, dengan penuh sukacita, hanya ketika kita mau hidup di dalam terang dan penyertaan Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami. Pada hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau yang telah membuatkan di dalam iman kami di dalam Yesus Kristus, bahwa Engkau Tuhan datang ke dalam dunia ini menjadi keselamatan bagi kami.
dapat kami percaya, yang akan membantu kami, menolong kami menjalani kehidupan ini. Tuhan juga menjadi terang dalam hidup kami ini, menerangi jalan-jalan hidup kami, menerangi hati dan pikiran kami. Sekalipun kami berjalan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini, tapi kami percaya terang Tuhan yang akan menuntun kami, yang membawa kami ke arah jalan yang benar, menuju keselamatan dari Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, untuk supaya kami semakin mengandalkan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan buat perjalanan pelayanan di tengah-tengah gereja. Tuhan berkati supaya kami Tuhan di dalam persekutuan kami ini di tengah-tengah gereja-Mu semakin Engkau dekatkan kepadamu Tuhan, sehingga kami percaya bahwa penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Apapun program dan pekerjaan yang akan kami kerjakan di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, biarlah semuanya menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat perjalanan kehidupan kami. Berkati kami Tuhan yang boleh berkumpul pada saat ini, yang boleh berdoa di hadapan Tuhan. Engkau yang melihat, mengetahui setiap pergumulan kami, perjalanan hidup kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang sedang kami pikirkan. Kami percaya Tuhan mengetahuinya. Biarlah kami berdatang berserah dan memohon kepada Tuhan. Tuhan yang membantu kami, menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami Tuhan boleh memilih jalan yang benar, dapat menghadapi berbagai persoalan, pergumulan apapun yang sedang kami hadapi, memberikan kami sukacita pada waktunya. Berkati kami Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam kehidupan rumah tangga kami, di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami, di dalam pendidikan kami Tuhan sebagai anak-anak juga. Berkati setiap apapun yang kami kerjakan. Kami percaya kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami, jemaat kami Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tidak henti-hentinya kami berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melawat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka sukacita, sekalipun mereka di dalam pergumulan sakit penyakit. Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Berkati segala obat dan juga para medis yang boleh merawat mereka Tuhan. Kami juga mendoakan kepada jemaat yang berulang tahun Tuhan. Sempurnakan mereka, sukacita mereka di dalam umur yang panjang yang Tuhan berikan. Semakin mereka berkelimpahan, penuh syukur mereka Tuhan, mengenal kasih karunia Tuhan yang tetap memberikan mereka umur yang panjang. Tuhan yang memberikan mereka sukacita Tuhan, semakin berlimpah kesehatan dan penuh hikmat dari Tuhan. Tuhan, inilah kami yang datang ke hadapan Tuhan, yang berdoa, datang memohon kepada Tuhan. Kasihani kami Tuhan, berikan kami sukacita di dalam perjalanan hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sambut firman Tuhan sambil kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan dari Kidung Jemaat nomor 369.
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.